Halo guys, welcome back to Official Complete Cellular. Jadi kali ini saya pengen kasih tahu kepada kalian untuk pengalaman saya bersama Vivo Y53s ini selama 1 pekan. Ya, saya udah tes berbagai macam aspek seperti kameranya, performa, nanti kita juga akan lihat untuk skor Antutunya, dan baterainya juga. Itu kita bakal liatin untuk pengurangannya atau kecepatan casnya. Jadi kalian jangan kemana-mana karena saya bakal kasih tahu keunggulan apa aja yang dimiliki oleh Vivo Y53s ini. Dan sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan info terupdate seputar gadget di Official Complete Cellular. Bersahabat, orisinil, dan terkini. Bersahabat, orisinil, terkini, Complete Cellular, up to the tercanggih, Complete Cellular saja. Bersahabat tokonya, orisinil kualitasnya, terkini barangnya, Complete Cellular saja. Yang paling menarik, kalau HP Vivo Y53s ini dia punya teknologi yang harusnya ada di HP flagship. Tapi ini kelas mid-range udah punya teknologi tersebut, yaitu teknologi extended RAM sebesar 3GB. Jadi 8GB plus 3GB untuk extended RAM-nya. Dan berasa punya RAM 11GB, luar biasa banget kan? Nah, untuk fitur ini itu benar-benar mengoptimalkan kinerja menjadi lebih maksimal. Dan benar saja ya, untuk membuka aplikasi apapun itu terasa cepat banget, anti lag. Untuk mengaktifkan teknologi tersebut ini cukup mudah. Kalian tinggal pergi ke pengaturan, kemudian kalian cari RAM dan ruang penyimpanan, dipencet masuk ke dalam, dan di situ di bagian paling atas ada tulisan RAM. Kalian pencet tulisannya dan di situ ada pilihan untuk RAM diperluas. Kalian tinggal checklist aja kalau misalkan belum di checklist. Untuk 3GB RAM extended-nya itu sudah aktif. Jadi fitur ini itu mengkonversikan 3GB ROM dikonversikan menjadi 3GB untuk RAM-nya. Dan kalian nggak perlu khawatir karena untuk 3GB ROM yang dipakai untuk menjadi RAM ini benar-benar sangat ideal dan tidak mengganggu kinerja apapun. Dan untuk penyimpanan yang sudah dikasih 128GB juga ini udah gede banget. Dan kalau kalian dirasa kurang, kalian bisa tambahin di micro SD yang bisa up to 1TB. Ini gede banget. Kemudian untuk sistem operasinya juga dia udah bener-bener yang terupdate di Android 11, dan juga untuk FunTouch OS-nya ini ada di 11.1. Kemudian di Vivo juga dia punya fitur Space Cleanup di dalam iManager. Ini fungsinya itu untuk menghapus cache dan juga trash. Jadi kalian tinggal tekan aja satu kali, tes, itu untuk trash dan juga cache bakal kehapus. Dan ini juga fungsinya untuk lebih mengoptimalkan kinerja dari HP. Dan untuk penampilannya juga sangat menarik, jadi kayak tidak membosankan, jadi seru aja, punya sensasi yang berbeda dalam mengoptimalkan smartphone kalian. Sekarang kita masuk ke bagian performanya. HP ini dilengkapi dengan chipset MediaTek Helio G80 yang pastinya ini sudah teruji ya di bagian chipsetnya. Untuk chipset ini itu dia lebih optimal dalam pengambilan gambar dari segi kamera, dan juga nggak akan nge-lag ya, dipakai untuk game-game yang berat, apalagi udah didukung dengan RAM 8GB plus 3GB extended RAM. Dan kita juga udah punya hasil tes gamesnya, tapi sebelumnya kita pengen tunjukin dulu untuk skor Antutunya. Dan ini hasilnya. Dia punya skor Antutu di angka 247.880. Ini untuk kelas mid-range bener-bener di atas rata-rata. Jadi nggak masalah banget HP ini untuk kita gunakan sebagai penggunaan ringan ataupun penggunaan berat sekalipun. Jadi aman banget dipakai untuk mobilitas tinggi dan untuk pemakaian berat. Kemudian untuk sensasi dalam bermain game, HP ini ternyata punya fitur Multi Turbo 5.0 yang dapat mengoptimalkan sistem utama untuk mengurangi lag dalam bermain game. Cara mengaktifkan mode e-sport, kalian tinggal slide aja dari ujung layar kanan ke kiri. Nah, nanti setelah kalian aktifkan mode e-sportnya, ini benar-benar akan safe banget dengan bermain game tanpa ada gangguan-gangguan seperti telepon masuk dan lain-lain. Jadi benar-benar difokuskan ke permainan gamesnya aja. Ini sangat membantu sih, apalagi kalian yang profesional games e-sport. HP ini benar-benar nggak ada masalah saat saya coba untuk tes game ya. Dari Mobile Legends dia punya settingan high frame rate dan tidak ada lag sama sekali. Dan karena dia punya color gamut ya, P3 color gamut, jadi sensasi untuk warnanya benar-benar keluar dan sangat nyaman banget gitu. Kemudian untuk game PUBG dia punya settingan yang luar biasa ya. Ada di Smooth Ultra atau settingan tertinggi ada di HD dengan pilihan High.
dan benar-benar sangat available banget dimainkan, nggak ada patah-patah atau lag-lag yang sangat mengganggu, bener-bener lancar aja. Paling untuk musuhnya aja sih yang terlalu mudah dikalahkan. Jadi itu aja sih kendalanya dalam bermain game. Nggak bercanda. Sekarang kita bahas untuk bagian kameranya. Ini sangat penting banget ya, karena dalam sehari-hari, dalam kegiatan kita saat beraktivitas, ini seringkali kita mengabadikan momen-momen yang penting. Jadi kamera pun harus bagus. Untuk Vivo Y53s ini dilengkapi dengan kamera utama sebesar 64 megapiksel night camera, yang pastinya hasilnya bakal lebih bagus saat keadaan low light. Kemudian didukung juga untuk kamera tambahannya ada super makro dan juga super bokeh, yang masing-masing dia punya di 2 megapiksel. Untuk hasil tesnya, saya benar-benar jatuh cinta banget dengan kamera dari Vivo Y53s ini, karena ternyata terbukti dalam situasi low light atau keadaan yang cahayanya minim banget, ini benar-benar bisa menangkap gambar dengan detail. Ini benar-benar membuat saya amazing, dan teman saya pun sampai nyaman banget saking keasikannya, dia malah pinjem foto-foto pakai HP saya ini. Yap, halo semuanya. Jadi hari ini saya pengen tes untuk kamera dari Vivo Y53s ini. Dan untuk resolusi kameranya ada di 16 megapiksel untuk kamera depannya. Kalian bisa lihat sendiri. Untuk kualitas gambarnya ini bener-bener tajam banget dan sangat jernih. Saya suka banget. Apalagi kita liatin untuk warna-warna yang menonjol lebih jelas gitu. Untuk dynamic range-nya juga pun bagus sekali. Tuh, awannya terlihat sangat jelas. Oke, ini cocok banget digunakan untuk kamera vlogging. Yap. Sekarang kita lihat untuk kamera belakangnya di resolusi 64 megapiksel night camera. Halo guys, ini kamera belakang dari Vivo Y53s ini. Kalau kalian lihat HP ini kenapa bisa stabil banget? Karena HP ini udah dilengkapi dengan teknologi eye stabilization. Nah, kalau Vivo menyebutnya Ultra Stable Video. Nah, jadi bener-bener stabil banget. Coba kita masuk ke low light ya, yang katanya ini bisa mendeteksi low light menjadi lebih baik. Oke, nah ini kan sebetulnya rada gelap, tapi untuk hasil videonya bener-bener terlihat ya. Jadi walaupun kondisi gelap sekalipun atau low light, dia bisa menyesuaikan dengan baik. Kita masuk ke sini coba. Yap. Kenapa HP ini bisa punya kamera yang bagus? Ternyata dia punya sensor GW3 pada kamera utama yang dapat menghasilkan 64 juta megapiksel pada setiap gambarnya. Amazing! Dan untuk memudahkan saat pengambilan gambar, untuk autofokusnya ini dia punya fitur AI autofocus. Jadi kalian bisa lihat sendiri, dia itu mendeteksi mata agar fokusnya tidak kabur dari objek tersebut. Ini canggih sekali. Dan di kamera Vivo Y53s ini kalian juga bisa custom untuk watermarknya ya, untuk menunjukkan jati diri kalian. Seperti yang saya pakai, saya tulisnya untuk Complete Cellular. Jadi kalian bisa tulis apapun, mungkin nama kalian bisa atau perusahaan kalian bisa, pokoknya ekspresikan diri Anda ya dengan watermark kalian. Setelah dikejutkan dengan hasil foto yang sangat bagus, dan saat saya lihat hasil-hasilnya, ternyata dalam fitur bokeh pun kita bisa atur hasilnya. Mungkin ada yang dirasa kurang pas, jadi kita bisa atur bokehnya di bagian hasil dari foto. Dan kalian bisa rubah untuk titik bokehnya mau ada di mana. Dan kalian pun bisa atur sendiri ya untuk tingkat bokehnya itu mau di mana dan seberapa bokeh di belakangnya. Jadi bokeh itu belakangnya ngeblur ya. Jadi kalian bisa atur lagi di situ. Ini yang membuat saya terkejut dan luar biasa banget. Saya suka banget dengan kamera Vivo. Kemudian kita masuk ke bagian baterainya. Kalau HP dari Vivo Y53s ini, dia punya kapasitas baterai yang besar. Walaupun baterai besar, tapi desainnya sangat slim ya, kece banget. Ada di 8,38 mm dengan bobot 190 gram saja. Dengan baterai yang besar 5000 mAh, ternyata dia dilengkapi dengan kecepatan cas di 33
watt flash charging. Untuk pengetesan casnya, saya coba mengisi daya HP Vivo ini ketika ada di kondisi 11%, dan untuk 100% dia hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam 2 menit saja. Ini bener-bener flash charging 33 watt. Cocok banget untuk kalian yang mobilitas tinggi. Jadi baterai awet ya, besar 5000 mAh, dan untuk ngecas juga nggak perlu butuh waktu yang lama, 1 jam penuh. Kemudian ada fitur yang nggak kalah penting di HP Vivo Y53s ini. Jadi saat unboxing juga kan kita udah diliatin tertera di ujung kanan atas kalau HP ini tuh udah dilengkapi dengan fitur NFC. Ya, ini fitur yang sangat populer akhir-akhir ini karena udah serba cashless ya. Pakai kartu. Jadi ketika kalian mungkin lagi pergi jauh-jauh ya, harus lewat tol, pengen ngecek e-money ada berapa, takutnya kan kurang. Jadi kalian bisa ke rest area dulu untuk ngisi. Jadi kalian bisa cek aja pakai kartunya nih, tempelin ke sini, ting, nanti akan tertera ya untuk saldonya untuk e-money kira-kira ada berapa. Dan untuk uniknya dari Vivo Y53s ini, untuk NFC-nya ternyata multifunction. Selain bisa top up e-money atau cek saldo di fitur NFC Vivo Y53s ini, dia juga bisa menduplikasikan akses kartu kalian. Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet lagi untuk bawa banyak kartu. Di fitur NFC HP ini juga kalian bisa transfer data, transfer dokumen, transfer file menjadi lebih mudah. Oke, sekarang masuk ke bagian terakhir, yaitu bagian desainnya. Jadi ada 2 buah warna ya di varian Vivo Y53s ini. Jadi yang sebelah kiri ini adalah warna Fantastic Rainbow, dan yang kanan ini Deep Sea Blue. Untuk yang warna Deep Sea Blue ini cocok banget untuk kalian yang suka simple dan minimalis. Nah, ini warnanya. Oke, dia perpaduan antara putih dan juga biru. Sedangkan untuk yang warna Fantastic Rainbow, kalian bisa lihat sendiri, dia itu nggak kalah keren karena sudah punya dynamic color sehingga punya berbagai warna dalam satu smartphone. Ya, ini ada 2 pilihan kalau kalian pengen beli Vivo Y53s ini. Deep Sea Blue dan juga Fantastic Rainbow. Tinggal sesuaikan aja dengan selera kalian. Kemudian di bagian belakang juga ini untuk buildingnya, mereka ini menggunakan AG Matte Finishing sehingga tidak mudah meninggalkan jejak dari sidik jari. Compact dan nyaman digenggam. Ini cocok banget untuk mobilitas tinggi. Sekarang kita mau liatin untuk bagian depan. Ya, layarnya ini paling penting juga karena kita tuh sehari-hari untuk memakai Vivo Y53s ini itu bener-bener bakal ngelihat layarnya. Masa iya nggak dilihat layarnya? Kalau HP Vivo Y53s ini dia punya ukuran sebesar 6,58 inci dan pastinya resolusinya ada di Full HD Plus Color Full Screen. Walaupun HP ini masih menggunakan panel IPS LCD, tapi sudah support P3 Color Gamut. Jadi banyak banget ya desainer ini yang lebih memilih pakai P3 Color Gamut karena untuk warnanya ini lebih menampilkan warna yang nyata dan juga lebih kaya. Dan itu dia alasannya. Pokoknya secara desain ini bener-bener nggak ada yang perlu dikeluhin karena saya bener-bener pede banget bawa HP Vivo Y53s ini kemana-mana. Oke, kesimpulannya HP Vivo Y53s ini bisa dibilang smartphone terbaik di kelasnya. Ini cocok banget digunakan untuk kalian yang produktivitas tinggi dan juga entertain. Mengingat HP ini punya fitur flagship 8GB plus 3GB untuk extended RAM-nya yang mendorong kinerja menjadi lebih cepat. Dan juga untuk kapasitas baterainya besar banget di 5000 mAh dan untuk flash charging 33 watt. Baterai tahan lama dan pengecasannya sangat cepat, ada di 1 jam 2 menit saja. Ini bener-bener amazing banget. Untuk kalian yang tertarik untuk beli Vivo Y53s ini, kalian bisa menghubungi official WhatsApp Vivo Mobile Indonesia untuk layanan antar ke rumah. Mengingat kita lagi PPKM, jadi dimudahkan ya dengan menghubungi Vivo Mobile Indonesia. WhatsApp-nya nanti ada di link deskripsi di bawah. Cekidot guys. Oke, paling cukup sekian aja untuk video review dari HP Vivo Y53s ini. Ya, terima kasih yang udah nonton sampai habis. Saya Fikri mohon pamit. See you all next time and goodbye.